Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maafkan kawan-kawan karena kami baru sempat lagi untuk menyapa kawan-kawan atau bertemu dengan kawan-kawan. Ya, karena setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin, kami ada sedikit kesibukan sehingga baru sempat untuk meluangkan waktu bertemu dengan kawan-kawan semua atau berdiskusi dengan kawan-kawan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri kepada kawan-kawan semua. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin selama ini ada yang tidak disukai dari kawan-kawan terhadap kami. Ya, terhadap saya pribadi juga mohon dimaafkan. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kawan-kawan semua. Nah, kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat dan semoga selalu terhindar dari segala penyakit. Ya, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dengan kawan-kawan. Ya, tapi mungkin untuk berbeda ya, untuk kali ini kami tidak akan mendiskusikan mengenai hal-hal atau seperti kawan-kawan ketahui bahwa selama ini kami sering membahas mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, khusus pada kesempatan kali ini kami belum membahas mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Karena ya, kami tadi sudah katakan bahwa akhir-akhir ini ada banyak kesibukan, jadi belum sempat untuk kami menganalisis atau melihat keadaan di sekitar. Ini apa-apa sih yang kira-kira perlu kita bahas atau kita diskusikan. Nah, sambil kami kembali mencari bahan-bahan atau melihat masalah-masalah apa yang perlu kita diskusikan yang ada di lingkungan sekitar, jadi kami akan menyapa kawan-kawan pada kesempatan ini, yaitu dengan berbagi sebuah motivasi. Jadi di sini kami akan berbagi motivasi hidup. Ya, kami menganggap ini sebuah motivasi hidup karena selama ini kami menjadikan hal ini itu sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Dan menurut kami tidak salahlah ketika kami berbagi hal ini kepada kawan-kawan semua. Entah nanti kawan-kawan sepakat atau tidak, ya kawan-kawan bisa sampaikan pendapat kawan-kawan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, jujur saja kawan-kawan, ini kami dapatkan sudah lama itu melalui diskusi-diskusi selama saat itu kami masih berstatus sebagai mahasiswa atau kami masih menjenjang dunia perkuliahan. Nah, kawan-kawan, agar ini tidak punah, maka kami berinisiatif untuk berbagi atau membaginya dengan kawan-kawan. Ya, semoga saja kawan-kawan ada yang bisa dipetik dari sharing kami ini. Nah, namun sebelum lanjut, kami hanya ingin memastikan bahwa kawan-kawan semua sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan mohon kawan-kawan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Nah, jika kawan nantinya suka dengan video ini, kawan-kawan bisa share video ini ke teman kawan-kawan agar semakin banyak yang dapat melihat video ini dan semakin banyak yang bisa membantu mendukung perkembangan channel kami ini. Ya, kawan-kawan, mari kita sama-sama membangun channel ini dan semoga saja bisa menjadi channel yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, oke kawan-kawan, langsung saja. Kawan-kawan simak apa yang kami bagikan pada kesempatan kali ini, dan mohon kawan-kawan jangan di-skip agar kawan-kawan tidak salah paham mengenai apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan biasakan kawan-kawan menonton sampai selesai. Ya, jalan hidup menuju kebenaran. Inilah tema motivasi hidup yang coba kami bagikan pada kesempatan kali ini.
Jadi, bagaimana kita mengetahui jalan mana yang perlu kita tempuh, jalan mana yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran, agar kita dapat menjalani hidup kita dengan benar. Nah, kawan-kawan, tentunya ada banyak tawaran jalan yang katanya dapat membawa kita pada kebenaran. Namun nyatanya kawan-kawan, penuh liku dan membawa pada penyesatan. Kawan-kawan, kita semua tentunya ingin hidup pada kebenaran. Oleh karenanya, kita semua selalu mencari dan mempelajarinya dari sejarah, tradisi, lingkungan, dan berbagai guru, serta kitab-kitab suci, atau dari berbagai literatur yang lainnya. Nah, sebenarnya kawan-kawan, apa sih kebenaran itu? Nah, kalau menurut kami kawan-kawan, benar ini artinya sesuai dengan kenyataan atau realitas. Contohnya misalnya kawan-kawan, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu adalah sesuatu yang benar. 2 tambah 2 sama dengan 4, itu benar karena sesuai dengan kenyataan. Maka menurut kami kawan-kawan, kebenaran adalah konsep yang sesuai dengan kenyataan atau realitas. Nah kawan-kawan, dalam hal realitas empiris, kebenaran itu bersifat objektif. Karena kita sebagai manusia tentunya mengacu pada bukti yang bersifat empiris pula, yang berlaku sama dan objektif bagi setiap orang. Karena ada bukti empiris yang membuktikannya. Nah kawan-kawan, sedangkan dalam realitas non-empiris, persoalannya menjadi berbeda. Misalnya saja, tentang tujuan hidup manusia, cara manusia menjalani hidupnya, nilai-nilai moral, dan kehidupan setelah kematian, serta yang lain sebagainya, itu semua abstrak dan tidak memiliki bukti empiris yang dapat dijadikan sebagai acuan. Maka kawan-kawan, kebenaran non-empiris dapat berbeda-beda setiap orang atau bersifat subjektif, yaitu setiap orang dapat mendefinisikan sendiri kebenaran tersebut sesuai dengan persepsi dan pemikirannya masing-masing. Nah kawan-kawan, karena kebenaran non-empiris ini subjektif dan berbeda-beda, maka sesungguhnya manusia tidak akan mampu mengetahui realitas atau kebenaran non-empiris ini yang sesungguhnya. Nah, sedangkan kawan-kawan, kebenaran non-empiris seperti tujuan hidup, cara hidup, nilai moral, kehidupan setelah kematian, dan yang lain sebagainya, itu merupakan kebenaran yang sebenarnya bersifat esensial. Nah, esensial yang kami maksud di sini kawan-kawan, yaitu kebenaran yang sangat perlu kita ketahui dalam menjalani kehidupan kita. Nah, misalnya saja kawan-kawan, mengetahui dengan tepat berapa ukuran bumi, berapa diameter bumi, itu merupakan sebuah pengetahuan yang benar, tapi bukan kebenaran yang bersifat esensial. Karena menurut kami, informasi semacam ini tidak terlalu penting kita ketahui dalam menjalani kehidupan. Sedangkan sebaliknya, mengetahui bagaimana dosa kita dapat diampuni, itu adalah kebenaran yang bersifat esensial atau sangat penting kita ketahui dalam menjalani hidup kita. Karena kebenaran semacam ini itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Nah kawan-kawan, hanya ada satu kemungkinan agar kebenaran esensial non-empiris ini dapat kita ketahui secara objektif. Nah, yaitu kawan-kawan, jika ada sesuatu Maha Tahu yang memberitahunya kepada manusia. Nah, tentunya kawan-kawan, pribadi yang Maha Tahu ini adalah Ialah yang merancang dan menciptakan seluruh kehidupan yang ada. Kawan-kawan harus ketahui bahwa pribadi Maha Tahu inilah yang kita sebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada dan Ia Maha Tahu, maka apapun yang dinyatakan Tuhan kepada kita semua sebagai manusia adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang objektif dan mutlak. Nah, kawan-kawan harus pahami,
hanya dengan menerima kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita saja, sehingga kita sebagai manusia dapat mengetahui kebenaran esensial yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita. Tidak ada alternatif lain, kawan-kawan. Oleh karena itu, syarat pertama bagi kita sebagai manusia agar dapat mengenal dan mengetahui kebenaran esensial adalah yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan yang Maha Pencipta segala sesuatu yang ada. Nah, kawan-kawan, sebagai orang yang beriman, dengan memahami kebenaran esensial kita dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta, adalah pemilik segala kebenaran yang tahu dengan tepat bagaimana kita sebagai manusia harus menjalani kehidupan. Maka kawan-kawan, hidup menurut kehendak Tuhan adalah hidup terbaik yang dapat kita jalani sebagai manusia. Kehidupan semacam ini dapat kita capai yaitu hanya dengan menjalani hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Tidak ada alternatif lain, kawan-kawan. Nah, tapi yang menjadi masalah, sampai sekarang masih banyak orang yang tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan secara empiris. Sehingga bagi sebagian orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, namun kawan-kawan, ini bukanlah alasan bagi kita untuk menolak keberadaan Tuhan. Karena hanya sebagian orang lah yang belum mampu membuktikan dalam dirinya mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, kawan-kawan, kita dapat melihat atau mengetahui keberadaan udara yang tak dapat kita lihat, yaitu dari fenomena-fenomena yang disebabkannya. Misalnya saja, kita melihat daun-daun yang bergerak, atau kita merasakan sesuatu yang kita hirup. Nah, demikian pula lah kawan-kawan, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa adanya Tuhan, yaitu dengan cara mengamati alam ciptaannya, dengan mengamati fenomena-fenomena dan hukum-hukum alam yang ada di dalamnya. Nah, tentunya kawan-kawan, masih banyak cara-cara lain yang dapat kita lakukan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Masih ada beberapa konsep yang dapat kita gunakan. Nah, namun kawan-kawan, mengenai konsep-konsep ini, kami yakin kawan-kawan pasti sudah pernah mendiskusikannya atau pernah dapatkan. Jadi, kami rasa tidak perlu kami bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kawan-kawan, cukup sekianlah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini mengenai motivasi hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan untuk menuju ke jalan yang benar. Ya, jadi kawan-kawan, semoga apa yang kami bagikan ini dapat berguna atau positif bagi kawan-kawan, dan semoga saja bisa memotivasi kawan-kawan juga dalam menjalani kehidupan. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ya, sampai jumpa di diskusi kita yang berikutnya.